kembali lagi bersama kami mahasiswa Politeknik Negeri Kupang. Kami dari jurusan akuntansi, prodi D3 Akuntansi, kelas 3B. Sebelum ke materi, perkenalkan, ini adalah rekan-rekan kerja saya. Dan saya adalah sebagai ketua kelompok. Baik, untuk materi kali ini yang akan dibahas yaitu tentang pemahaman pengendalian internal. Jadi kira-kira apa sih pemahaman pengendalian internal? Jadi pengertian pengendalian internal adalah suatu sistem dan prosedur dari sebuah perusahaan untuk melindungi aset-aset di dalam perusahaan. Hal ini juga digunakan untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan peraturan yang berlaku. Yang dimaksud dari pengendalian internal adalah seluruh data dari suatu bagian akan otomatis diperiksa oleh bagian lain di suatu perusahaan. Dalam teori akuntansi, pengendalian internal merupakan suatu proses yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan teknologi informasi yang dirancangkan untuk membantu sebuah organisasi atau perusahaan untuk mencapai tujuannya masing-masing. Pengendalian internal ini sebuah cara untuk mengawasi, mengerahkan, dan mengukur sumber daya manusia dari suatu organisasi atau perusahaan. Nah, di sini berikut merupakan beberapa pendapat dari para ahli. Yaitu yang pertama itu Hornren pada tahun 2009 yang menyatakan bahwa pengendalian internal adalah semua rencana dan tindakan dalam organisasional yang dirancangkan untuk mengamankan aktiva, mendorong karyawan agar mengikuti kebijakan perusahaan, memastikan catatan akuntansi yang tepat, dan meningkatkan efisiensi operasional. Yang kedua yaitu Harry pada tahun 2016 yang menyatakan bahwa pengendalian internal adalah sebuah kesatuan perangkat kebijakan dan prosedur yang dibuat untuk melindungi aset atau kekayaan perusahaan dari penyalahgunaan, menjamin informasi akuntansi yang akurat, serta untuk memastikan bahwa semua peraturan dan undang-undang dan kebijakan manajemen telah dipatuhi oleh seluruh karyawan. Baik, saya akan melanjutkan jenis pengendalian internal. Yang kedua yaitu pengendalian internal administrasi. Dalam pengendaliannya, internal administrasi mengurus beberapa hal meliputi efisiensi usaha, analisis risiko, kebijakan direksi, manajemen sumber daya, dan pengendalian mutu. Berdasarkan manfaatnya, jenis pengendalian internal juga dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama pengendalian preventif, yang kedua pengendalian detektif, yang ketiga pengendalian korektif. Komponen pengendalian internal. 1. Prosedur pengendalian. Dalam melakukan pengendalian internal, tentunya ada prosedur-prosedur yang harus dilakukan terlebih dahulu. Ini bertujuan agar pengendalian internal tetap berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Adanya prosedur ini juga sebagai pencegahan terhadap kecurangan kesalahan dalam aktivitas perusahaan. Yang kedua, pengawasan. Pengawasan ini juga salah satu hal yang penting dalam sebuah pengendalian internal. Pengawasan berfungsi untuk memastikan agar semua aktivitas di dalam pengendalian internal berjalan sesuai aturan dan pedoman yang berlaku. Yang ketiga, penilaian risiko. Manajemen perusahaan harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi risiko yang terjadi dan untuk mengendalikan agar mencapai tujuan dari perusahaan. Dengan mengurangi risiko, selain mencapai tujuan, perusahaan juga bisa mendapatkan keuntungan yang maksimal dan mengurangi kerugian. Keempat, lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian merupakan seluruh aspek mulai dari perilaku, struktur, dan pedoman yang ada pada sebuah operasional perusahaan. Dengan adanya lingkungan pengendalian di suatu perusahaan,
dapat menjadi lebih disiplin dan terstruktur. Lakukan identifikasi pengendalian yang perlu untuk mencegah atau mendeteksi salah saji. 4. Lakukan pengujian pengendalian terhadap pengendalian yang diperlukan untuk menentukan efektivitas desain dan operasi pengendalian internal. 5. Lakukan evaluasi terhadap penetaksiran risiko pengendalian. Baik, materi yang berikut yaitu kerjasama dengan auditor internal dalam pengujian pengendalian. Nah, bila mana auditor independen melakukan auditor atas laporan keuangan entitas yang memiliki fungsi audit internal, maka auditor independen dapat melakukan koordinasi pekerjaan audit dengan auditor internal. Nah, yang kedua, menggunakan auditor internal untuk pengendalian bantuan langsung dalam auditing. Nah, penaksiran risiko pengendalian adalah proses evaluasi efektivitas, desain, dan operasi pengendalian internal entitas dalam rangka pencegahan atau pendeteksian salah saji material dalam laporan keuangan. Sekian presentasi kami pada kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kalimat di dalam presentasi kami. Terima kasih.